Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat datang, selamat bergabung. Saya ucapkan kepada segenap penyimak kajian Sinau Bareng di saluran YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah, yang pada kesempatan kali ini kita mengkaji atau melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang pada hari ini atau pada video kali ini kita membahas hadis yang ke-10 yang terdapat atau yang tercatat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sedikit menginformasikan bahwa hadis yang akan kita baca ini masih menjelaskan seputar bab ikhlas dan juga cara menghadirkan niat dalam segala perbuatan. Seperti biasa, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama menghadiahkan Al-Fatihah. Yang pertama, mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajatihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa nakhussu khususan maulana Balya bin Malkan Sayyidina Nabiullah Khidir wa jami'il malaikatil muqarrabin salawatullah salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila jami'il aimatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyyati wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa maulana awwalus sufin Sayyidina Wais Al-Qarani wa maulana al-imamil a'zam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal imam Abi Hanifah wal imam Malik bin Anas wal imam Ahmad bin Hanbal wa hujjatil Islam al-imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa sultanil awliya'i Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirra wa nawara darihah wal imam Abil Hasan Al-Asy'ari wal imam Junaid Al-Baghdadi wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab Syekh al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa jami'il masyayikhina wa muallimina wa ustadina wa nakhussu khususan Syekh An-Nawawi Al-Bantani wa Syekhina Khalil Al-Bankalani wa hadrati Syekh Hashim Asy'ari wa Syekh Raden As'ad Syamsul Arifin wa Syekh Abdul Malik Baghawi wa Kyai Haji Sa'ad Latif wa ummina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Minta keikhlasan Fatihah satu kali lagi. Mari kita persembahkan kepada para pendiri bangsa Indonesia dan juga para pendiri ormas-ormas Islam yang ada di negeri kita tercinta,
wabil khusus Hadrati Syekh Hashim Asy'ari wa Syekh Ahmad Dahlan dan seluruh para pahlawan kita, pahlawan kemerdekaan kita yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini rabbi yassir wa a'in. Wa an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wasayyiati thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu asyra hasanatin ila sab'i ma'atin. Di cetakan yang lain ila sab'i mi'ati dha'fin ila at'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Wa an Abil Abbas, hadis diceritakan dari Abul Abbas Abdullah yang bernama Abdullah. Abdullah ini Ibn Abbas, putranya Sayyid Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abbas bin Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib, yaitu kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Abdullah dan Abbas. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas dapat hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis menceritakan tentang apa? Fima, tentang sesuatu, yarwi, yang diriwayatkan, an rabbihi, langsung dari Tuhannya Nabi, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Qala, Rasulullah bersabda, atau Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah bersabda, innallaha katabal hasanati wassayyiati thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin ila akhirih. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, telah mencatat al-hasanati, terhadap semua perbuatan baik, wassayyiati, dan mencatat semua perbuatan jelek. Tsumma bayyana, kemudian Rasulullah menjelaskan, dzalika, akan dicatatnya semua perbuatan baik dan perbuatan buruk. Oleh karena itu, faman, maka siapapun atau barang siapa, hamma, bercita-cita, berkeinginan kuat, hasanatin, akan bihasanatin, akan satu perbuatan baik,
falam ya'mal, kemudian ia belum atau tidak bisa melakukan kebaikan tersebut, katabahallahu, maka Allah telah mencatat, Allahu Allah tabaraka yang maha memberi keberkahan, wa ta'ala dan maha luhur atau maha tinggi. Indahu, di sisinya, dicatat hasanatan sebagai satu kebaikan, kamilatan yang sempurna. Wa in hamma, dan jika ia telah bertekad kuat, biha, dengan satu kebaikan, fa'amilaha, kemudian ia mampu merealisasikan kebaikan tersebut, katabaha, maka telah dicatat kebaikan tersebut atau niat kuat cita-citanya tersebut, dicatat oleh siapa? Allahu Allah, dicatat asyra hasanatin, 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 lipat kebaikan, ila at'afin katsiratin, bahkan sampai kelipatan kebaikan katsiratin yang banyak. Wa in hamma, dan jika ia bertekad kuat atau berkeinginan kuat, bisayyi'atin, dengan melakukan keburukan atau kejahatan, falam ya'mal, maka kemudian lalu dia tidak bisa atau belum bisa merealisasikan keburukan tersebut, katabaha, maka Allah mencatatnya, indahu, di sisinya, hasanatan sebagai satu kebaikan, kamilatan yang sempurna. Wa in hamma, dan jika ia bercita-cita atau berkeinginan kuat, biha, dengan melakukan keburukan atau kejahatan, fa'amilaha, lalu ia mampu atau lalu ia melaksanakan cita-citanya tersebut, katabahallahu, maka Allah mencatatnya sayyi'atan sebagai satu keburukan atau kejahatan, sebagai keburukan wahidatan yang satu. Maksudnya dicatat hanya satu keburukan saja. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis muttafaq alaih, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga meriwayatkan pula Imam Ahmad bin Hambal. Hadis yang ke-11 yang disusun atau dikumpulkan oleh Imam Nawawi, kita kaji dulu dari bahasa atau pendekatan bahasa yang ada di dalam hadis ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yang hadis ini didapat langsung dari Rasulullah, namun Rasulullah mendapat hadis ini, berita ini, langsung dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian hadis yang didapat langsung atau wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang demikian ini disebut hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hukum atau wahyu yang diberikan langsung oleh Allah kepada nabinya melalui jalan wahyu, baik berupa ilham, berupa mimpi ketika sedang tidur, atau lewat jalur-jalur yang lain. Jadi hadis qudsi ini wahyu yang diberikan Allah langsung kepada baginda Nabi, bisa jadi melalui
ilham, atau melalui mimpi, atau melalui hal yang lain, berupa cara-cara pewahyuan. Kemudian setelah hadis atau wahyu itu diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian baginda Nabi menyampaikan kepada umatnya bikalamihi, menggunakan bahasa keseharian Nabi SAW. Jadi hadis qudsi ini wahyu yang diturunkan Allah langsung kepada baginda Nabi, kemudian baginda Nabi mengejawantahkannya melalui kalam atau bahasa yang dipakai sehari-hari oleh baginda Nabi. Kendati pun hadis qudsi ini adalah wahyu yang langsung diturunkan Allah kepada nabinya, kendati demikian, namun hadis qudsi ini statusnya tidak sama dengan Al-Quran, baik dilihat dari sisi keajaiban atau kemukjizatannya, atau dari sisi kemutawatirannya. Dan juga hadis qudsi ini tidak sama hukumnya dengan Al-Quran. Seperti contohnya ketika seseorang memegang atau membawa Al-Quran harus mempunyai wudhu. Namun untuk hadis qudsi ini, walaupun hadis qudsi ini berisi wahyu yang diturunkan Allah langsung, namun status hukumnya tidaklah sama dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, hadis qudsi ini boleh dipegang atau dibawa oleh orang yang tidak mempunyai wudhu. Kemudian, hadis qudsi ini juga tidak sama kekhasannya, keistimewaannya dengan Al-Quran. Jadi ini pemahaman secara bahasa yang dimaksud dengan hadis qudsi. Kemudian, kata ta'ala di sini yang biasanya dalam kamus bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai zat yang maha tinggi. Nah, ta'ala di sini mempunyai arti Allah itu maha suci. Maha suci dari apapun la yaliku bihi, dari sesuatu atau apapun yang tidak layak disematkan kepada Allah. Jadi kata ta'ala di sini mempunyai arti Allah itu maha tinggi, maha bebas atau maha suci dari apapun yang tidak layak disematkan kepada Allah. Kemudian di hadis ini juga disebutkan kalimat katabah. Juga disebutkan kalimat katabah di sini. Itu bukan berarti Allah itu mencatat, Allah yang mencatat, bukan. Jadi walaupun kalimatnya katabahallahu, Allah telah mencatat, namun di sini mempunyai arti bahwa Allah memerintahkan malaikat penjaga, malaikat yang mempunyai tugas mencatat, memantau setiap individu manusia. Allah memerintahkannya untuk mencatat segala amal perbuatannya, baik amal baik maupun amal buruk. Jadi pengertian kataba di sini bukan berarti Allah pelakunya, namun Allah memerintahkan malaikat untuk menulisnya. Lalu hammah, apa yang dimaksud hammah? Hammah itu adalah niat atau keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Itu disebut hammah. Beda dengan niat. Kalau niat itu hal yang dilakukan bersama niat itu kata hati yang diucapkan disertai dengan perbuatannya. Misalnya wudu. Wudu itu, niat dalam wudu itu harus dilakukan besertaan dengan dimulainya rukun yang pertama.
rukun membasuh yang pertama yaitu wajah. Namun hamma di sini adalah cita-cita atau keinginan kuat. Itu disebut hamma. Nanti baru kita masuk dalam pembahasan hadisnya. Kita jelaskan satu persatu bahasanya. Namun hamma di sini yang dipilih oleh Allah bukan hammahnya, bukan cita-citanya, tapi yang dianggap oleh Allah, yang dicatat adalah perbuatannya. Perbuatannya ketika orang bercita-cita lalu bisa melaksanakan, maka yang dicatat adalah pelaksanaannya. Itu kalau perbuatan buruk. Namun kalau perbuatan baik, ketika seseorang itu sudah berniat, dia dapat pahala satu kebaikan yang sempurna. Walaupun nantinya dia tidak bisa merealisasikan kebaikan tersebut. Lalu di hadis ini juga ada kata indahu di sisinya. Nya di sini mempunyai arti indallahi ta'ala, di sisi Allah yang maha tinggi. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang berada di sisi Allah adalah hal-hal yang pantas atau sesuai dengan sifat keagungan Allah, bijalalihi wa kamalihi, dan juga sifat kesempurnaan Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang atau yang hina, maka itu tidak bisa disebut indahu. Nah, seperti kita sering berdoa, semoga almarhum ditempatkan di sisi Allah, kan seperti itu. Yang dimaksud di sisi Allah di situ adalah siapapun dia, kalau mempunyai sifat-sifat atau amalan-amalan yang layak disanding Allah, maka dia akan ditempatkan di sisi Allah. Namun, kata-kata di sisinya di sini, ada yang berpendapat di sisinya di sini bukan di sisi seperti di sebelahnya Allah, tapi di sisi di sini mempunyai arti kemuliaan atau kedudukannya. Jadi kalau ada orang yang dianggap baik di sisi Allah, berarti dia dimuliakan, tengah dimuliakan, atau kedudukannya ditinggikan oleh Allah. Jadi kalau ada kata di sisi Allah, orang tersebut mendapat pahala kebaikan di sisi Allah, bukan berarti pahalanya itu berada di sebelahnya Allah, bukan seperti itu. Orang itu mendapat pahala yang mulia, baik mulianya itu dari segi status kedudukannya atau kemuliaan pahalanya. Itu yang dimaksud. Kenapa kata di sisi di sini tidak bisa disebut di sebelahnya? Litanazzuhihi ta'ala anil makani. Karena Allah Ta'ala itu maha suci, maha bebas dari segala ruang dan waktu. Jadi Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Oleh karena itu, tidak bisa di sini ketika disebut di sisi Allah, sama seperti kita memahami di samping Allah, bersebelahan dengan Allah, tidak bisa seperti itu. Menurut satu pendapat yang ada di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Nuzhatul Muttaqin, itu disebutkan bahwa sisi di sini mempunyai arti keagungan dan kemuliaan kedudukannya. Jadi kalau ada orang beribadah, lalu ibadahnya itu diterima di sisi Allah, pasti orang itu mulia. Kalau ada sedekah seseorang diterima di sisi Allah, pasti sedekahnya itu mulia dan pada akhirnya akan mengangkat kedudukan kemuliaan orang tersebut. Itu yang bisa difahami dari kata indahu, di sisi Allah. Kemudian, pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Jadi, hadis ini
memberikan petunjuk kepada kita bahwa setiap atau siapapun orang yang mempunyai keinginan kuat untuk melakukan satu perbuatan baik, satu kebajikan, ketika dia berniat, maka dia telah mendapat pahala kebaikan yang sempurna. Itu baru berniat, baru bercita-cita, bertekad kuat. Hemma di sini bukan bertujuan lalu tidak dilaksanakan, tidak. Tapi hemma di sini betul-betul mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan. Ketika dia mempunyai keinginan kuat seperti ini, maka satu pahala kebaikan yang sempurna telah dicatat untuknya. Wa illam ya'milha, sekalipun ia tidak atau belum bisa merealisasikan kebaikan tersebut. Apa alasannya? Alasannya karena satu keinginan kuat melakukan kebaikan adalah sebab, menjadi penyebab, menjadi trigger seseorang untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang tidak mempunyai cita-cita untuk melakukan kebaikan, kan kemungkinannya kecil dia untuk bisa melakukan kebaikan. Berbeda kalau orang mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan yang sangat kuat sekali untuk melakukan kebaikan. Ketika dia mempunyai cita-cita atau keinginan kuat tersebut, nah cita-citanya itu adalah pemicu dia akan melakukan kebaikan. Nah, pemicu atau sebab seseorang bisa melakukan kebaikan, khairun, adalah kebaikan. Jadi, ketika orang mempunyai cita-cita, keinginan kuat melakukan kebaikan, cita-citanya itu adalah kebaikan. Makanya Rasulullah hadis qudsi di sini mengatakan, orang yang mempunyai cita-cita kuat melakukan kebaikan, maka Allah mencatat kebaikan tersebut untuknya, walaupun dia tidak atau belum bisa melakukannya. Nah, itu petunjuk atau pelajaran yang ada dalam hadis ini. Tsumma bayyana dzalika di sini, kemudian Rasulullah menjelaskan di sini, dijelaskan dengan gamblang di sini. Jadi kemudian kalau ada orang bercita-cita melakukan keburukan misalnya, kemudian dia mengurungkan, tidak jadi melakukan keinginan untuk melakukan kejahatan atau keburukan tersebut, tapi pengurungan atau pembatalan tersebut itu karena Allah, bukan karena faktor lain misalnya. Maka ketika dia membatalkan atau mengurungkan niatnya, dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna untuknya. Jadi misalnya nih, saya mempunyai keinginan kuat untuk mencuri misalnya, mencuri di kampung sebelah misalnya. Ketika saya berjalan, sudah saya rencanakan misalnya hari dan tanggalnya, jamnya, pokoknya sudah kita planning karena memang betul-betul mempunyai keinginan, tujuan kuat untuk melakukan pencurian misalnya. Delalah ketika pas hari hanya, pas jamnya, ketika saya berjalan menuju tempat sasaran, saya takut akan murka Allah misalnya. Nah, ketika saya membatalkan rencana untuk mencuri tersebut karena takut akan murka Allah, maka ketika saya membatalkan, pembatalan perbuatan saya tersebut dicatat satu pahala kebaikan yang sempurna oleh Allah. Lalu
kalau yang barusan saya jelaskan adalah alasan karena Allah. Contoh alasan karena hal lain seperti apa? Misalnya, saya merencanakan seperti tadi, merencanakan satu perbuatan jahat, pencurian di kampung sebelah misalnya. Setelah sampai pada hari dan waktu yang direncanakan, saya menuju ke tempat sasaran, ternyata di situ kebakaran, sehingga saya tidak jadi mencuri. Nah, tidak jadi mencurinya itu penyebabnya bukan karena saya ingat Allah, tapi karena kejadian alam. Nah, yang seperti ini tidak bisa dicatat kebaikan, tetap dicatat sebagai satu dosa dari rencana kejahatan tersebut, walaupun gagal dilaksanakan, walaupun gagal dieksekusi misalnya. Berbeda kalau misalnya pembatalannya itu karena ingat Allah misalnya, itu dicatat baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Alasannya karena pembatalan untuk melakukan cita-cita jelek atau cita-cita jahatnya tersebut adalah satu kebaikan, satu kebajikan. Satu pembatalan itu dianggap satu kebaikan. Oleh karena itu, orang yang membatalkan keinginan kuatnya untuk melakukan kejahatan, orang yang seperti ini fajuzia, maka dia akan dibalas fi muqabalatihi, ketika dia melakukan kebalikannya bihasanatin, dengan satu kebaikan. Jadi saya mempunyai tekad kuat mencuri, ketika sampai di hari dan waktu yang direncanakan, ternyata saya melakukan kebalikannya, tidak jadi mencuri, maka perbuatan saya tersebut dicatat sebagai satu kebaikan. Wa ingkila lima lam tuktab sayyi'atun bilhamma alaiha. Nah, ketika kita menjelaskan hal yang seperti ini, membaca hadis yang seperti ini, mesti ada satu pertanyaan nakal di benak kita. Kok bisa orang yang sudah merencanakan atau mempunyai keinginan kuat yang disusun rencana demi rencana tersebut, lalu hanya karena tidak jadi dilakukan itu tidak bisa disebut satu kejahatan? Maka kalau ada pertanyaan nakal di benak kita seperti ini, bisa dijawab bahwa cita-cita kuat yang di kemudian kita batalkan, nah pembatalan yang di kemudian tersebut menjadi penghapus cita-cita kita yang telah kita dahulukan. Misalnya nih, seperti tadi saya awalnya merencanakan untuk mencuri. Nah, ketika sampai di harinya, lalu saya urungkan, saya batalkan. Nah, pembatalan tersebut alasannya karena ingat Allah. Nah, walaupun pembatalan itu ada di akhir, namun pembatalan tersebut menjadi penghapus dari cita-cita yang di awal sudah kita rencanakan. Itu. Ini sepadan atau seperti pemahaman yang ada di dalam Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal hasanati yudhibna sayyiati. Al-ayah au kama qol. Surat Hud ayat 114 kalau tidak salah. Jadi Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yudhibna sayyiati. Sesungguhnya segala kebaikan, yudhibna,
itu bisa menghapus as-sayyi'ati, akan segala perbuatan-perbuatan buruk. Innal hasanati, sesungguhnya semua perbuatan baik, yudhibna, itu bisa menghapus akan seluruh atau semua perbuatan-perbuatan buruk. Kesimpulannya, sekuat apapun cita-cita kita, jika itu berupa kebaikan, ketika sekuat apapun cita-cita kita, kalau itu berupa kebaikan, bisa dilaksanakan ataupun tidak, itu tetap diberi pahala oleh Allah. Cuman bedanya, kalau cita-cita itu berupa kebaikan dan mampu dilaksanakan, mampu direalisasikan cita-cita tersebut, maka Allah membalas 10 kebaikan. Jadi satu cita-cita baik mampu dilaksanakan, dicatat sebagai 10 kebaikan oleh Allah. Bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan. Atau bahkan sampai kelipatan-kelipatan yang banyak yang tidak mampu kita hitung. Jadi di sini ketika Allah memberi pahala cita-cita yang diniatkan untuk kebaikan misalnya, lalu dia mampu melaksanakan, ketika melaksanakan dia niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membalas satu kebaikan yang dia niatkan karena Allah tersebut sebagai 10 kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas oleh Allah sebagai 10 kebaikan. Atau sampai 700 kali lipat kebaikan. Atau bahkan kelipatan-kelipatan itu tidak bisa dihitung oleh kita. Itu tergantung Allah. Tergantung kehendak Allah. Mau memberi pahala seperti apa itu tergantung Allah. Makanya di sini disebutkan ila at'afin katsiratin, sampai pada lipatan-lipatan yang banyak yang tidak bisa dihitung. Itu kalau cita-cita baik, kalau mampu dilaksanakan dan ketika melaksanakan dia menghadirkan niat ikhlas karena Allah, maka Allah akan membalas 10 kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan atau bahkan sampai kelipatan kebaikan yang tidak bisa dihitung lagi. Itu kalau mampu direalisasikan. Kalau tidak bisa direalisasikan bagaimana? Walaupun dia tidak bisa melaksanakan kebaikan yang dicita-citakannya tersebut, tetaplah Allah memberikan satu pahala kebaikan kamilatan yang sempurna. Berbeda jika seseorang berniat atau bercita-cita atau berkeinginan kuat untuk melakukan satu keburukan, ketika dia tidak melaksanakannya dengan alasan karena Allah, takut. Jadi ketika dia meninggalkan cita-cita jahatnya itu hanya karena Allah, meninggalkannya itu ikhlas karena Allah, karena takut Allah, dan ikhlas, walaupun di depan matanya itu banyak uang yang akan dia curi, tapi dia meninggalkannya, mengurungkan niat jahatnya tersebut, cita-cita jahatnya tersebut, itu hanya karena Allah, ikhlas karena Allah, maka ketika dia membatalkan perbuatan atau cita-cita jahatnya tersebut, dicatat oleh Allah sebagai satu pahala kebaikan yang sempurna. Dan ketika cita-cita atau keinginan jahatnya itu dia laksanakan, dia eksekusi, maka Allah hanya mencatat sebagai satu kejahatan atau satu dosa saja. Berbeda kalau cita-citanya itu adalah cita-cita kebaikan,
Itu kalau bisa dilaksanakan dan ketika dilaksanakan dia mampu menghadirkan niat ikhlas karena Allah, maka pahala kebaikannya tersebut bisa 10 kebaikan, bisa 700 kebaikan, atau bahkan bisa kelipatan-kelipatan yang tidak terhitung lagi. Oleh karena itu penting bagi kita ketika melakukan satu perbuatan yang patut kita ingat, patut kita hadirkan adalah niat. Niat kita melakukan. Kita melakukannya untuk apa? Apakah untuk demi dielu-elukan orang, demi dipuji-puji orang, atau demi Allah? Kalau demi Allah, maka kita laksanakan. Kalau belum demi Allah, kita lawan, tetap kita laksanakan, tapi tetap kita lawan rasa ingin dipuji orang. Kita buang jauh-jauh. Kita buang jauh-jauh. Nah, hadis ini tetap menceritakan tentang ikhlas. Makanya di sini, di syarahnya ini, di kitab Nuzhatul Muttaqin ini disebutkan di sini ketika dia melaksanakan kebaikan itu karena Allah, maka Allah membalasnya berlipat-lipat. Ketika dia membatalkan cita-cita jahatnya tersebut juga karena Allah, maka ketika membatalkan, Allah mencatat satu kebaikan yang sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebut hadis muttafaq alaih, dan juga meriwayatkan pula Imam Ahmad bin Hambal. Baik para penyimak kajian Sinau Bareng di saluran YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah, baik para hadirin, kiranya kajian kita pada kesempatan kali ini sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji mulai dari awal tadi hingga akhir dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan juga dicatat sebagai amalan soleh. Bagi para hadirin atau para penyimak kajian Sinau Bareng ini, terima kasih saya ucapkan dan mohon dukungan channel YouTube kami agar tetap eksis untuk berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat dengan cara subscribe channel YouTube kami dan klik logo lonceng yang ada pada laman YouTube kami. Dan bagi Anda yang telah mensubscribe channel YouTube kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.